Hai teman-teman, kembali lagi di podcast saya mengenai diskusi inklusif, karena diskusi tidak perlu inklusif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pandemi. Nah, permasalahan apa yang kita bahas? Khususnya di inklusif, kita akan membahas mengenai kegiatan atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tua selama pandemi ini. Seperti itu. Nah, pada kesempatan ini masih sama, kita kedatangan sahabat Rudy Franciscus Tanjaya, yang salah satunya adalah dia seorang terapi perilaku, seperti itu. Kita akan membahas mengenai apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk melakukan terapi perilaku selama di rumah, seperti itu. Oke, Ruth, apa kabar? Baik. Oke, kita kembali lagi ya di podcast yang kedua ini. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mengupas nih, Ruth, mengenai hal-hal atau kendala apa sih nih, Ruth, atau fenomena apa sih yang muncul selama pandemi ini, dan hambatan yang dialami oleh orang tua untuk penanganan anaknya itu seperti apa? Seperti itu. Beragam sejauh selama pandemi ini muncul ya. Iya. Ini kan pertama kali. Iya. Pertama kali kita ngadapin hal-hal yang nggak biasanya, dan ini pasti buat semua orang sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ya pasti nggak semua orang bisa dengan mudah terima. Iya. Terus bisa dengan mudah juga untuk adaptasi ini. Nah, persoalan-persoalan itu sih pasti ada ya. Sejauh melakukan terapi, apalagi secara pribadi saya selain menjadi guru juga untuk anak-anak spesial, juga melakukan terapi untuk anak-anak spesial di rumah. Jadi memang sejauh ini saya lebih memberdayakan keluarga, orang tua, siapapun mereka yang ada di rumah yang membantu membimbing anak-anak spesial. Nah, bagi klien saya beberapa memang rata-rata kan atensinya nih masih minim banget ya, kepatuhannya masih minim banget memang. Jadi kami terus berikan membuat program untuk anak-anak, tapi lebih memberdayakan keluarga juga, orang tua lah khususnya yang membimbing anak gitu. Jadi secara tidak langsung kayak memberikan pelatihan terhadap keluarga orang tua, menjadi terapis gitu. Karena memang yang lebih baik sejauh ini sih menurut saya ya, orang tua itu sendiri terapis yang terbaik. Mereka lebih tahu kondisi anak mereka seperti apa, realnya bagaimana keadaan di rumah gitu kan. Nah, kalau kita terapi di sekolah hanya berapa jam ketemu sama anak, jadi memang agak sulit juga. Jadi memang yang terbaik itu adalah orang tua itu sendiri. Jadi memang sejauh ini memberdayakan orang tua, dan lebih banyak memang berkonsultasi atau sharing dengan orang tua. Berarti untuk selama ini online ya? Online. Oh. Jadi memang sejauh ini kita terus konsultasi via media sosial, bisa lewat WA, konsultasi terhadap orang tua. Bisa juga dengan aplikasi Zoom, ketemu, say hello dengan anak-anak maupun orang tua begitu. Oke. Berarti untuk selama ini terapi perilaku yang Rudy lakukan adalah bersumber daya keluarga dan menggunakan dan online seperti itu ya. Online. Nah, karakteristik anak-anak yang seperti apa sih, Ruth, yang bisa Rudy tangani selama terapi online? Anak seperti apa karakteristiknya? Karena sejauh ini beberapa klien saya kan rata-rata ya anak-anak ini atensinya belum ada, Iya. Kepatuhannya juga masih dikatakan minim lah ya. Iya. Masih sulit, harus dibentuk benar-benar di awal. Nah, memang saya nggak melakukan terapi online. Jadi memang paling itu dilakukan untuk say hello, tegur sapa beberapa menit dengan anak-anak supaya tetap terjalin terus komunikasi terhadap anak-anak. Jadi memang lebih fokus saya memberdayakan keluarga atau orang tua. Program kita buat berdasarkan apa akhirnya? Berdasarkan hasil kita istilahnya ngobrol sama orang tua. Misalkan kondisi saat ini seperti apa, misalkan si A di rumah. Biasa di tempat saya itu 2 minggu sekali kita buat program untuk anak-anak. Setelah itu kita evaluasi, terus kita konsultasi sama beberapa orang tua, tanya bagaimana hari ini atau sepanjang minggu ini kondisi anak di rumah, bagaimana perilakunya. Khususnya saya yang memang fokus kepada perilaku, tanyakan perilakunya seminggu ini bagaimana,
apa kendala terhadap program yang kita berikan, Iya. terus nanti kedepannya mau seperti apa. Ini kita share sama orang tua dan kita kerja sama-sama, dalam artian begitu. Jadi program yang kita buat pun bukan hanya karena rekayasa kita, tidak. Jadi memang hasil asesmen juga, terus kita hasil wawancara terhadap orang tua. Karena keberhasilan program itu adalah bagaimana orang tua, selain anak melakukan, orang tua juga ikut berperan kan di dalam. Oke, untuk selama terapi online ini kan melakukan ibaratkan kayak transfer ilmu ya kepada orang tua. Kendala apa sih yang Rudy alami selama terapi online ini seperti itu? Oh iya, tadi sebelum masuk ke situ, Maggie sempat bilang karakternya ya. Iya. Nah, karakternya kalau misalkan anak-anak yang seperti apa sih yang bisa melakukan pembelajaran online atau jarak jauh ini, yang pasti mereka udah punya atensi yang baik ya. Oh iya, atensi yang baik ya. Udah bisa duduk tenang, siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, minimal itu. Nah, di luar daripada itu memang ada hal-hal lagi yang harus diperhatikan, termasuk perangkatnya dan lain sebagainya. Tapi untuk anak-anak itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu, memiliki atensi yang baik secara perilaku juga baik, emosi, duduk tenang, kepatuhan itu penting sekali, Meg. Oh iya. Begitu. Terus kalau untuk kendala-kendala sejauh ini memang itu banyak banget dari sisi, selain dari sisi apa ya, anak ya, orang tua yang pastinya. Nah, itu salah satunya memang kan orang tua yang nggak punya background pendidikan, jadi terapis, tiba-tiba harus jadi terapis, ini bagaimana kan begitu. Nah, itu yang memang kita bantu, akhirnya kita sosialisasikan, kasih pemahaman, kita bagi ilmu kita sama-sama. Memang pada intinya itu sih sebenarnya tujuan saya adalah bagaimana orang tua bisa jadi terapis itu sendiri. Terapis sendiri seperti itu ya. Karena nggak selamanya juga anak-anak akan terus kepada terapis itu juga. Malah kita berdayakan, ayo orang tua malah yang harus ikut turut berperan, begitu. Jadi kalau misalkan udah orang tua yang paham begini-begini, kondisi anaknya seperti ini, caranya seperti apa yang dilakukan, saya yakin kok bisa. Oke, berarti kembali lagi kesiapan dari orang tua juga ya, kesiapan dari orang tua seperti itu, dan juga memang orang tua bagaimana dia juga kreatif dan rutin seperti itu untuk melakukan terapi di rumah seperti itu. Konsultasi itu. Nah, konsultasi juga paling penting ya. Jangan sampai diam kok nggak ada konsultasi, kita ngerasa juga kayaknya oh berarti ini nggak ada masalah nih. Oh iya. Karena kan belum tentu, pasti ada. Justru malah kita sebagai terapis ataupun guru sangat welcome kalau misalkan ada orang tua siapapun yang ingin konsultasi terkait perilaku ataupun apapun tentang anak mereka begitu. Sejauh mereka konsultasi berarti ada kerja ada memang usaha yang mereka lakukan sejauh ini. Terlihat kendalanya seperti apa. Kalau misalkan ngerasa nggak ada kendala, ini juga jadi tanda tanya malah. Oh iya ya. Kok ini nggak ada masalah? Dilakuin atau tidak ya seperti itu? Atau tidak malah itu pertanyaan kita malah. Iya. Terus selama pandemi ini kan tadi ibaratkan kayak transfer ilmu kepada orang tua seperti itu, dan bagaimana kembali lagi ke proaktifnya orang tua menjalankan program tersebut. Nah, untuk kendala-kendala yang mungkin orang tua juga cerita kepada Rudy sama terapi online ini, kendalanya dari orang tua itu apa sih, Rud? Jauh ini seperti itu? Ya karena saya mau fokusnya juga selain ke anak, lebih banyak ke orang tua ya. Iya, ke orang tua. Kendala memang beberapa, ada anak-anak mereka memang yang rata-rata kan semua di rumah, ada yang 3 anak mereka, ada yang 2 ya. Jadi misalkan nih medianya untuk pembelajaran online yang menggunakan laptop, cuma 1 laptopnya, ini kan terkendalanya jadwal, apalagi kalau misalkan bentrok. Nah ini kan harus diperhatikan juga semacam media sarana dan prasarana untuk pembelajaran online, misalkan seperti itu. Terus keluhan-keluhan lagi terkait tentang jadwal, terus ada yang sampai saya kan nggak bisa nih, nggak cocok nih jadi guru, jadi terapis, ya agak sulit dong, gitu, seperti itu. Tapi terus kita kasih apa ya, semacam penguatan, terus memberikan juga edukasi kepada orang tua, begini loh caranya, begini seperti itu. Karena memang
saya sendiri pun rindu bahwa orang tua juga harus bisa. Iya, benar, Cuma benar. hanya kita. Iya, benar. Malah saya ingin orang tua lebih bisa gitu. Lebih bisa, ya. Melakukan sendiri. Jadi nggak harus tergantung pada terapis ataupun guru gitu. Karena memang ada yang bilang kan guru yang paling baik juga adalah orang tua itu Iya. sendiri. Pendidikan pertama yang dimulai itu kan dari keluarga itu sendiri gitu kan. Sedikit banyak waktu yang dihabiskan juga di rumah dengan keluarga, bukan dengan guru. Kita di sini hanya sebagai penolong lah, pembantu lah sejauh ini begitu. Oke. Jadi kendala-kendala seperti itu ya memang ya yang sejauh ini yang saya dengar dari beberapa orang tua. Oke, yang terakhir nih Ruth. Yang terakhir, tips dari Rudy untuk bagaimana orang tua bisa membuat suatu program yang memang itu menjadi kebutuhan anak. Nah, dan itu kebutuhannya adalah berupa terapi perilaku. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa sih Ruth yang disarankan oleh Rudy untuk selama di rumah seperti itu yang dilakukan oleh anak yang diberikan oleh orang tuanya? Untuk masa sekarang karena ini udah masuk masa hampir ke 3 bulan kita berada di rumah aja, melakukan segalanya di rumah. Katakan stres itu pasti ada lah ya, down-downnya kita pasti ada, bosan-bosannya kita pasti ada. Jadi memang buat orang tua selain fokus kepada anaknya, memang harus perhatikan kesehatan mentalnya secara pribadi seperti itu penting sekali, Mek. Karena mengapa? Kadang kalau misalkan kita udah down, udah bosan, nggak tahu mau ngapain, akhirnya kan agak sulit untuk bisa kita melakukan segala aktivitas, apalagi terhadap anak kita, begitu. Nah, harus fokus terhadap kesehatan mental kita minimal lah. Kalau udah melakukan apapun, kesibukan pekerjaan di rumah, ini mungkin khususnya ibu-ibu ya. Ya memang selain mengurus anak juga berperan, punya tugas yang lain tambahan kan di rumah kan. Nah, mereka harus memperhatikan nih kesehatan mental mereka secara pribadi, apakah saya ada terhambat atau punya problem sejauh ini. Nah, itu setidaknya kalau bisa ya konsultasi ke psikolog. Sekarang kan ada aplikasi ya. Udah bisa konsultasi secara gratis. Himpunan psikologi itu di Jawa Barat itu membuka, ada wadahnya. Teman-teman kalau nggak salah bisa lihat di aplikasi atau di platform di Instagram gitu ya. Di psikologi manapun atau di yayasan atau lembaga manapun bisa langsung menghubungi itu. Nah, itu gratis, bisa konsultasi, tanyakan bagaimana keadaannya, apa yang harus dilakukan seperti itu juga lebih baik. Nah, selain diri sendiri, itu yang harus kita fokuskan dulu. Nah, kalau kita udah bahagia, udah semangat kembali, istilahnya baterainya udah full. Wah, itu pasti mau lakukan apapun, mau masalah gimana pun tetap bisa diselesaikan dengan baik. Situasi seperti itu. Nah, kalau untuk anaknya, kan kita program kan selalu kita berikan. Ya berharap sih orang tua terus melakukan konsultasi, sharing sama kita, itu hal yang paling baik yang memang sangat kita harapkan, malah kita sangat senang sebagai pendidik maupun terapis gitu. Kalau misalkan ada orang tua ngobrol tanya, kok misalkan anak saya seperti ini keadaannya begini, kenapa dia nggak mau belajar, atau lagi malas, atau ditantrum nih kenapa ya, itu senang sekali kita bisa sambil konsultasi. Apalagi kan terkait perilaku ya. Nah, bagi beberapa anak yang memang atensi dan kepatuhannya masih belum, kita fokus ke situ. Tapi sebanyak mungkin sejauh ini beberapa anak juga kalau bisa kemandirian itu paling penting difokuskan sejauh ini. Karena mengingat kita di rumah aja udah masuk 3 bulan, itu kan nggak mudah ya. Untuk bisa duduk tenang, mungkin anak juga udah mulai jenuh belajar secara duduk tenang, menulis akademik itu mungkin bosan. Bisa orang tua fokus ke kemandirian, dan itu salah satu program memang yang saya berikan juga kepada klien-klien saya. Tanpa media apapun bisa langsung fungsional. Karena mengapa? Itu penting sekali. Kemandirian kita mulai galakan dari sejak dini, kita bekali mereka karena akan membantu di usia ke depan untuk anak-anak. Keterampilannya banyak banget terkait tentang bantu diri atau kemampuan untuk mereka bisa hidup mandiri. Salah satunya mungkin cuci piring ya. Bisa ya mandiri ya, harus mulai diajarkan makan mandiri, mungkin sebelumnya disuapin gitu kan. Udah bisa pelan-pelan diajari. Nah, anak-anak yang belum bisa ya kalau nggak diajari nggak akan bisa.
Sejauh ini kan tetap dibantu ya di prom. Nah pelan-pelan prom itu harus mulai dikurangi, itu diperhatikan juga. Jangan sampai disuapin terus, di prom terus, sampai kapan bisa mandiri ya. Iya. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu. Gitu. Oke, jadi paling penting adalah kesiapan dari orang tua itu sendiri. Bagaimana orang tua itu kreatif seperti itu dan juga proaktif. Itu yang paling penting karena ketika mengalami suatu permasalahan atau kendala selama saya bingung nih mau melakukan kegiatan apa lagi seperti itu. Jadi jangan pusing sendiri, bisa juga kita melakukan konsultasi mungkin dengan para ahlinya, mungkin juga ke Bang Rudi seperti itu. Mungkin orang-orang tua yang kalian dari Bang Rudi juga bisa langsung konsultasi seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Rudi sudah hadir di podcast saya untuk kali ini. Jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang ingin selalu mendengarkan podcast saya, selalu update, ingin mengetahui podcast saya, silakan. Di mana podcastnya? Saya ada di YouTube juga ada seperti itu. Tapi biasanya saya di audio dulu, setelah audio baru saya di YouTube seperti itu. Dan juga kalau mau liatin, Maggie sudah upload atau belum, nanti lihat saja di Instagram saya Hendriano Maggie seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengar dan melihat podcast saya untuk kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Diskusi Inklusif, karena diskusi tidak perlu eksklusif.